Jadi aku mau sharing tentang bisnis Just Tip, skincare Korea, sama album-album K-pop. Nya pada tahu lah ya, Just Tip atau jasa titip itu biasanya jualin barang-barang. Jadi kayak ekspor impor, jualin barang-barang dari Korea, dari Cina, dari Thailand, terus dikirim ke Indonesia. Bisnis Just Tip itu biasanya ada macam-macam caranya. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia berangkat sendiri ke Korea atau ke Thailand atau ke Cina, terus dia kalau ada orang pesan, dia bawain pesanannya hand carry, itu namanya Just Tip hand carry. Itu dia bawa sendiri barangnya, taruh di koper kayak barang pribadi, terus dia bawa ke Indo, terus dia kasih ke customer. Itu adalah salah satu cara. Biasanya sih orang kalau yang buat bisnis Just Tip kayak hand carry gitu bisa lumayan penghasilannya. Biasanya mereka kalau sekali bolak-balik itu udah dipotong sama biaya pesawat, bisa sekali jalan, bisa tergantung barang sih, tapi bisa sekitar 5 sampai 10 jutaan. Kalau misalnya kalian mikir pengen bisnisnya lebih lama atau lebih lebih stabil, jadi nggak cuma sekali bisa dapat duit terus udah di situ doang, itu lebih aku saranin buat bisnis cara yang legal. Nah, gimana sih kalau bisnis cara yang legal itu? Biasanya kalau Just Tip itu biasanya kalau kita udah pesan barang dari Korea terus kita kirim ke Indonesia, itu biasanya ada 2 cara. Yang pertama adalah lewat EMS atau pos, itu dia lewat pesawat dikirimnya. Dan yang kedua adalah lewat jalur kapal atau kargo. Kalau lewat pesawat itu biasanya dia sampainya sekitar kurang dari seminggu, biasanya cepet banget, tapi biayanya lumayan agak mahal. Kirim lewat kargo atau kapal itu biasanya dia lama, nyampainya sekitar 30 sampai 45 hari alias sebulanan. Tapi itu biasanya dia murah banget. Biasanya satu box itu untuk ukuran bisa 30 sampai 40 kilo muat barangnya, itu kita bayar kalau lewat kargo kapal cuman sekitar 1 jutaan. Tapi kalau misalnya lewat pesawat juga, itu biasanya kalau kirimnya cuma 1 kilo, itu biasanya dia mahal, sekitar 250.000 sampai 300.000-an. Tapi kalau misalnya kita kirimnya sekaligus banyak, misalnya 5 kilo ke atas, itu biasanya dia lebih murah, per kilonya sekitar 75.000 sampai 100.000-an. Nah, cuman kan biasanya kalau kita bingung nih, gimana sih cara beli barangnya? Karena kan kalau beli barang di Korea itu biasanya lewat internet. Nah, gimana sih caranya? Dan kita juga pasti bingung dong gimana cara bayarnya gitu kan, secara kita di Indonesia. Biasanya orang-orang itu banyak yang udah buka jasa bantu beliin atau bantu bayarin atau bantu check outin barang di website Korea. Jadi kita tinggal infoin barangnya apa yang mau kita beli. Misalnya kita mau beli album K-pop, nanti si orang yang ada di Korea ini, entah dia pelajar atau entah dia orang Indonesia yang ada di Korea, itu bakal pesenin lewat internet di Korea dan dia bakal bayarin pakai kartu dia. Tapi kalian udah kirim dulu uangnya ke dia, biasanya bisa pakai rekening Indonesia. Nanti dia pesenin, dia bayarin. Terus kan barangnya ini biasanya kan harus dikirim nih ke Indonesia. Tapi kan kayak yang aku bilang tadi, kalau kirim lewat pesawat cuman 1 kilo, itu biasanya biayanya lebih mahal. Jadi biasanya dikumpulin dulu barangnya supaya lebih banyak. Misalnya udah sampai 5 sampai 10 kilo baru dikirim sekaligus. Nah, untuk nunggu sampai bisa dikirim 5 sampai 10 kilo itu, biasanya si barang ini ditaruh dulu di warehouse namanya. Warehouse itu apa sih? Jadi warehouse itu biasanya tempat nitip barang. Kayak gampangnya tempat nitip barang. Jadi kita ngumpulin barang-barang yang udah kita pesan di rumah atau di gudang warehouse ini. Tapi kalau misalnya aku boleh kasih tips dikit, jadi kalau misalnya kalian mau pakai jasa warehouse atau jasa titip barang ini, kalian mesti hati-hati banget. Jangan tergiur gitu kan, karena kan sekarang bisnis album K-pop lagi menjamur banget kan. Itu bisa sampai puluhan juta, ratusan juta, karena yang pesan kan gila-gila banget. Jangan tergiur sama harga murah dan untung besar, tapi juga harus pikirin resikonya secara matematis atau secara logis gitu kan, karena kita nggak mau kan resiko sampai sebesar itu gitu. Jadi kalau mau warehouse tuh ya benar-benar cari yang kalau bisa perusahaan yang udah terpercaya gitu, karena walaupun kadang-kadang kita temen atau kita udah kenal sama dia, itu agak-agak susah buat mempercayakan barang sebanyak itu gitu kan. Jadi ya mesti hati-hati banget. Metode lain adalah kalau misalnya mau resiko yang lebih sedikit adalah dengan cara menjadi reseller brand-brand atau merek-merek dari Korea gitu. Jadi sekarang udah mulai banyak brand-brand. Jadi brand di Korea itu ada banyak banget, ada ribuan buat brand make up, fashion, tas, sepatu, semua banyak banget. Dan mereka udah mulai mau masuk ke pasar Indonesia. Nah, kalau misalnya mau masuk ke pasar Indonesia kan karena mereka nggak tahu di Indonesia gimana, jadi biasanya mereka bakal cari reseller di Indonesia. Nah, enak jadi reseller adalah mulai dari pengiriman ke konsumen, ke customer, pengiriman ke customer, terus packing dan lain-lain. Itu biasanya sih brandnya yang udah bantu urusin gitu. Jadi kita kayak tinggal bantu cariin yang mau beli aja. Jadi kan kita nggak harus nyetok barang juga, dan juga kita dapat komisi dari situ gitu. Itu adalah salah satu alternatif kalau kalian mau coba bisnis Just Tip. Mungkin gitu aja yang bisa aku share. Kalau misalnya kalian pengen tahu lagi tentang bisnis cara mencari cuan, cara mencari tambahan-tambahan penghasilan lewat hobi kita, kayak kalau kita hobi skincare, hobi K-pop, jadi sambil hobi sambil bisa menghasilkan uang, kalian boleh komen apa sih yang pengen kalian tahu. Nanti aku bakal sharing ke kalian. Thank you for watching. I'll see you in another video. Bye bye.